Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa kembali dalam acara Nguber Orion, ngukur bersama Orion. Malam ini episode ke 7-Eleven. Ke-12. Oke. Ini episode ke-12 di bulan ke-12. 12, tapi tanggal hari ini bukan 12 sih gitu episodenya. Nah, salam sejahtera buat teman-teman di sana, buat kita semua, teman-teman teknisi, para guru, para master, semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada malam hari ini seperti biasa di sini sudah ada menemani kita di sini malam ini. Pertama-tama saya ingin menyapa guru kita nun jauh di sana, yaitu Abah Matric Pleasure. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya, Atur Bang? mohon ya Kak tim Istek. Ya. Moga sehat sadayana. Kaosnya bagus itu, Bah. Ukuran dilis saja. Ya, Abah, terima kasih banyak, Bah, yang tidak kenal lelah ya, yang selalu mensupport kami, Bah, Estek, setiap malam Jumat, Bah, ya. Semoga apa yang dilakukan Abah ini mendapatkan balasan yang terbaik ya, Bah, ya. Insya Allah, Bah. Amin ya robbal alamin. Jazakallah khair. Pastinya masih berhubungan dengan episode sebelumnya, episode ke-11 ya. Gini, Bah, kita kasih kejutan aja lah, Bah, ya, malam ini. Nanti dari Abah atau dari Kang Budi silakan mengajukan satu pertanyaan ya terkait materi yang dipaparkan ya, Bah, ya. Dan kita pilih berapa pemenang ya, Bah, ya? 2 pemenang boleh, Bah, ya, atau 3 pemenang untuk mendapatkan kaos Orion, Bah, ya. Gitu ya, Bah, ya. Ya. Jadi betul. Mungkin nanti teman-teman silakan menyimak ya pemaparan materi malam ini, dan mungkin di akhir acara dari Abah akan memberikan sebuah pertanyaan ya mengenai materi malam ini, dan jawaban yang tepat ya akan mendapatkan kaos Orion. Oke, sembari menunggu masakannya matang, jadi kita malam ini masih seperti biasa formatnya ya, format masa depan dengan Abah, dengan Kang Budi, dengan Bang Ijal, dan saya sebagai pemandu wisata. Nah, untuk minggu depan insya Allah dari master kita, guru kita Koharta mungkin bisa gabung ya. Mudah-mudahan beliau sudah bisa hadir kembali di tengah-tengah kita. Atau mungkin ada kejutan bintang tamu lain gitu ya, Bah, ya? Ya, siap. Betul. Insya Allah, Bah, mungkin dari yang lain lah gitu. Jadi biar lebih ramai aja, Bah, ya. Ya. Ya, intinya kita berbagi di sini. Tidak ada yang hebat dan tidak ada yang jago. Kita sama-sama belajar di sini. Yang terpenting di sini adalah mau berbagi dan mau belajar. Begitu kan ya, Kang Budi? Betul, Bah. Jadi kita berusaha berbagi ya, Bah, ya, dengan sedikit pengalaman dan ilmu yang kita punya ya, Bah, ya. Dan mudah-mudahan itu berguna buat teman-teman di luar sana. Iya. Oke. Jadi ya selain pertanyaan ya, teman-teman bisa juga memberikan masukan kepada kami di sini atau terkait temuan-temuan
masalah dari penggunaan aplikasi Orion. Jadi silakan aja di kolom komentar ya. Dan kami sangat senang sekali menghargai jika teman-teman banyak memberi masukan seperti itu. Operator Ryugami sudah bisa dimulai? Oke. Dan mungkin saya akan serahkan langsung kepada Kang Budi untuk memulai pembahasan materi untuk malam ini. Silakan Kang, monggo Kang. Terima kasih Pak Ciko, Bang Ijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tidak lupa saya mengucapkan salam hormat sama guru Abah Metrik ya. Ya, atur nuhun Kang. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Kuping, ya. Sehat ya Bah ya? Alhamdulillah. Saya teh ya, Suantana. Suaranya cukup bagus. Bisa dipertahankan. Cukup bagus. Terima kasih ya Abah, Guru Abah udah bergabung dan sudah masih setia untuk mengikuti setiap acara live podcast ini yang ke episode yang ke-12 ya Bah ya. Mudah-mudahan khususnya kita berdua bisa memberikan apa yang sedikit yang ilmu yang kita miliki untuk kita bagikan kepada rekan-rekan teknisi pada momen ini, khususnya kepada para pengguna. Mungkin begitu ya, Bah ya? Ya. Betul sekali. Intinya kita hanya berbagi apa sedikit ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lebih punya kompeten dan punya kapabilitas, silakan jika ingin mengkoreksi kami, silakan saja. Dengan senang hati. Saya di sini Kang Budi juga ini sangat menerima masukan-masukan ya, Kang Budi ya. Betul. Silakan. Ya. Kami terbuka untuk mendapatkan koreksi ataupun masukan yang sifatnya konstruktif gitu ya, seperti itu. Tak lupa juga Abah, saya juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang mungkin tidak henti-hentinya saya pribadi ataupun atas nama dari tim, khususnya kepada para pengguna Orion yang sampai saat ini masih setia gitu ya, menggunakan produk kami sebagai pendamping dalam melakukan analisa pekerjaan di meja masing-masing ya, seperti itu. Betul. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang masih setia menyempatkan waktunya untuk berbagi melalui posting, share di grup ya tentang kasus-kasus yang down, tentunya berkat support dari XC Orion, seperti itu. Dan saya juga di sini ingin mengucapkan terima kasih sampai dengan beberapa waktu ini kami mendapat koreksi-koreksi seperti ada kesalahan-kesalahan dalam penjaluran ya, seperti itu, baik itu di guideline, baik itu di bitmap gitu ya. Itu terus rekan-rekan bila menemukan adanya kesalahan-kesalahan ya Pak Ciko, baik itu di guideline maupun di bitmap, jangan segan-segan, silakan hubungi tim support ya untuk disampaikan, dan kami akan secepat mungkin untuk melakukan proses perbaikan ya atau koreksi seperti itu ya gitu, atau revisi ya. Betul. Sebelum masuk materi mungkin Pak Ciko mau sedikit berbagi mungkin ya progres selama 1 minggu ngapain aja mungkin ya. Oh ya, betul ya. Penting tuh. Ngapain aja tuh Kang? Ya. Rumput mulai tinggi kayaknya. Betul. Tapi kayaknya masih ini. Ya, itu potong rumput. Oh ya. Berarti ini sedikit bocoran. Ya. Kira-kira apa? Kalau di episode kemarin atau di minggu kemarin kita di sini sudah mulai memproduksi yang namanya kategori resistor value ya. Dan kebetulan di minggu ini juga kita masih produksi. Ya, cuman penambahannya belum signifikan ya, belum begitu banyak ya. Seperti itu. Kemudian juga request tipe yang di-requestkan oleh rekan-rekan juga di sini ya, alhamdulillah ada beberapa yang terpenuhi gitu ya. Amin, alhamdulillah. Contoh yang terbaru hari ini kita baru menaikkan Xiaomi Poco F2 Pro ya.
Kemudian ada apa? Ada brand Honor juga, Honor 30 5G. Kemudian ada Vivo Y1s, sebentar lagi matang Pak ya. Sebentar lagi insya Allah matang. Luar Soalnya biasa. baru tadi anget gitu ya. Luar Seperti itu. luar biasa. Memang sudah ditayangkan tapi belum full kategori, sedikit Oke, lagi. oke. Gitu ya. Luar biasa. Kemudian juga ada apa? Ada iPhone gitu ya. Nah, jujur di sini kami tim produksi lagi lumayan berpikir keras untuk apa? Menghasilkan brand iPhone terutama di seri 13, Pak ya. Seperti itu. Nah, ini lagi kami Cuman 13, Kang? di depannya ada siap menunggu iPhone 14. Oh, iya. 14, 15 ya, Kang ya? Ya, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Seperti itu. Dan tak lupa juga update-update dari fitur bitmap juga ya. Itu terus kita produksi ya. Seperti itu. Jadi ada bitmap, ada guideline, dan ada tipe-tipe serta ya ada perbaikan dari kategori-kategori yang ada gitu ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja ya Pak Ciko ya. Ya, Abah, silakan, ya. silakan. Seperti dengan janji yang kita janjikan, di malam ini kita akan membahas materi yang ada kaitannya atau sebetulnya sudah dibuka ya, dibuka awal khususnya oleh Guru Abah Metrik ya, waktu di episode ke-11 kemarin tentang ruangan atau kamar-kamar yang ada di PMIC ya, seperti itu. Mau disebutnya PMIC, mau disebutnya PMU, pada intinya sama ya. PMU Power Management Unit, kalau PMIC berarti Power Management IC, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, adapun di kesempatan pada malam ini saya ingin mencoba membawakan materinya bersama Guru Abah. Brandnya di brand Xiaomi ya. Di brand Xiaomi, di sini saya membuka tipenya seri Poco ya, seri Poco. Sebentar saya buka dulu. Seri Poco, Poconya Poco X3 Pak Ciko ya. Nah, Poco X3 ya. Tipenya Poco X3. Ya, teman-teman buka di sana ya. Di kamar masing-masing buka tipenya Poco X3. Pembahasannya PMIC ya. Ya. Nah, di Poco X3 juga nih kebetulan di episode kemarin juga sempat disinggung juga, yaitu ada penambahan kategori namanya resistor value. Ini ya. Kemudian ada penambahan kategori juga di seri Poco X ini namanya kategori baterai konektor. Dan ada revisi Pak, nah, yaitu USB Type-C. Sebelumnya di sini kami ada kesalahan penulisan ya, maupun ada penambahan di jalurnya. Sebelumnya di sini penulisannya bukan USB Type-C 2.0 Pak, tapi micro USB. Oh, micro Nah, USB. setelah saya sadari gitu ya, ini kan Poco X ini dia tuh rangkaian chargingnya dia menggunakan IC fast charging Pak ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, yang namanya fast charging pasti dia tuh jenis USB-nya adalah pasti Type-C, bukan micro ya, seperti itu. Ya. Kemudian saya buka juga GSM Arena, ternyata ya sesuai seperti itu. Dan inilah hasil revisinya. Jadi kawan-kawan bisa lihat di kategori USB Type-C 2.0 seperti itu. Oh ya. Oke, lanjut. Nah, mungkin yang ingin disampaikan di sini beberapa pendukung untuk di materi malam ini mengenai ruangan-ruangan yang ada di PMU ini. Tentunya di sini kawan-kawan harus sudah cukup memahami tentang kategori baterai konektor, ya, Betul. seperti ini. Di mana kategori baterai konektor ini adalah rangkaian yang akan mengantarkan baterai sebagai sumber tegangan melalui konektor baterai ini, ya. Ini konektor baterainya. Di mana sumber tegangan si baterai tersebut melalui konektor baterai ini nanti akan masuk ke ini ya, ke IC ini. Ya, kalau kita cek di kategori integrated circuit, serinya adalah PM7150. Nah, ini seri IC-nya. Namun mungkin kita bisa diskusi ya, apakah si PM7150 ini sebutannya adalah main PMIC atau sub PMIC gitu ya, atau IF PMIC yang pernah dibahas kemarin gitu ya. Kemarin. Seperti itu. Kemarin, ya. Nah, yang jelas secara penjalurannya
baterai sebagai sumber tegangan setelah terhubung dengan konektor baterai, si P-BAT tersebut ya, nama tegangannya di sini adalah P-BAT double T. Pipa double T. Dia masuk ke IC ini ya, IC power ini dengan kode serinya PM7150. Nah, itu sebagai pengantarnya ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita ingin tahu ya, si IC ini apakah dia itu disebut sebagai main PMIC atau IE PMIC atau sub PMIC gitu ya, seperti itu. Ini memang ciri-cirinya mesti kita kenali dulu gitu ya, gitu. Kalau di pembahasan kemarin yang disebut dengan IE PMIC itu adalah di dalamnya ada rangkaian switch charger, kemudian ada rangkaian yang mengeluarkan tegangan untuk kebutuhan LCD, untuk misalkan fibra ataupun lampu flash kamera ya, seperti itu. Nah sementara kalau saya buka ya di kategori integrated circuit ini yang berkaitan dengan power management ini, pertama di sini yang tadi disebutkan ada PM7150. Nah, kemudian di sini ada PM7150L dengan seri 103. Letak IC-nya di sini. Seperti itu. Ini juga apakah disebut dengan main PMIC, sub PMIC atau IE PMIC. Seperti itu ya. Nah, mengenai jawabannya atau referensinya kita di sini bisa membuka nanti di skematiknya ya. Kebetulan Poco X3 ini untuk skematiknya tersedia ya, Bang Ijal. Tersedia, baik. Ya, tersedia. Nanti kita coba kita buka ya. Coba kita klik nanti ya. Cuman kalau lihat dari alur dari baterai sebagai sumber tegangan, dia mengalirnya itu pertama kali menuju ke IC ini. Jadi bukan ke sini gitu ya, seperti itu. Nah, dari lihat dari gate line-nya ya. Seperti itu. Kemudian juga untuk di rangkaian IC ini ya, kita juga setelah kita mengetahui kode serinya seperti ini ya, bisa kita langsung dikoneksikan dengan skematik. Nanti saya akan panggil skematiknya untuk memastikan sebetulnya di IC ini dengan kode seri PM7150 ini ada berapa ruangan gitu ya. Oh. Itu. Karena di sini kalau kita lihat dari, nah ini saya klik pin out IC-nya ya. Jumlah kakinya banyak sekali ya. Tapi di sini si IC ini saya jamin dia fungsi kerjanya bukan satu fungsi gitu ya. Nah, Berapa fungsi ya? tapi ada beberapa fungsi, makanya di skematik nanti karena ada beberapa fungsi berarti ada beberapa ruangan atau beberapa kamar ya. Betul. Ya, jadi kamar A ini fungsinya apa, kamar B ini fungsinya apa, kamar C fungsinya apa, seperti itu. Nah, untuk ingin mengetahui ada berapa ruangan atau ada berapa kamar, mari kita sama-sama koneksikan si gate line ini dengan skematik diagram. Oke, silakan masuk ya. Langsung aja. Jus alpukat. Pak Budi haus jus alpukat. Terima kasih, brother. Silakan Kang. Buka langsung skematik. Ya, buka skematiknya. Di sini saya langsung caranya melakukan snapping ya, seperti ini. Saya tarik aja. Mantap. Kemudian saya juga panggil di sini layoutnya. Boleh. Jadi fungsi layout ini Bang Ijal ya, mungkin khususnya buat teman-teman pemula ya. Ya. Ini kan sebetulnya gambar mesin juga ya, sama seperti ini. Nah, cuman ibaratnya ini adalah fotokopiannya lah ya. Betul. Fotokopiannya. Kalau ini gambar visualnya. Atau istilahnya PDF ya. Ya, betul seperti itu. Nah, tadi dijelaskan si IC ini adalah IC yang pertama kali menerima arus dan tegangan yang bersumber dari baterai kan. Betul. Setelah kita ketahui dari kategori baterai konektor. Nah, P-BAT-nya, nama jalurnya adalah P-BAT, kemudian warna garisnya merah seperti itu. Masuk ke sini. Nah, sekarang si IC ini kita lihat di layout ya. Apa sih nama ininya ya? Bukan nama julukan apa ya? Nama kode komponennya lah ya. Kode komponennya. Nah, berarti yang bagian sebelah sini. Nah, menurut Bang Ijal kira-kira ini cocok nggak IC yang kotak ini dengan ini? Cocok. Cocok ya? Cocok. Kalau Bang Ijal coba melakukan orientasi medan gitu ya. Ya, ini bukit-bukit
Ini Sama, desa-desa segala macam. Oh, ini ada lapangan luas. Ini juga sama, ada bukit-bukit. Ini ada lapangan apa luas. tadi, kamar mandi ya. Ada lapangan luas. Berarti ini Beda sudah rumah. jelas. Kata skematik sebutannya atau kodenya adalah U1401. 01. Gitu. Nah, sekarang kita coba langsung klik apakah dia bisa connect ya. Oh, ini kayaknya karakteristik skematiknya ya. Tidak one click langsung connect ke skematik ya. Ya, Nah, berarti kayaknya harus manual. coba manual Kang. Nah, berarti saya ketikkan U1401. Nah, U1401 ya. Ternyata di sini begitu saya ketikkan kode U1401, di sini muncul U1401A, B, C, dan seterusnya. Nah, berarti kemarin sebetulnya di episode kemarin sudah dijelaskan. Dari U1401A sampai U1401F. Singkatnya atau sederhananya berarti si U1401, si IC ini, kalau kita hitung A, B, C, D, E, F. Berarti ada berapa ruangan nih? Ada 6 ruangan ya. Ruangan A, ruangan B, ruangan C, D, E, F. Seperti itu. Nah, berarti kita di sini sudah mendapatkan informasi kata si skematik ya. Si PM7150 ini dia memiliki 6 ruangan ya. Ruangan A, ruangan B dan sampai ruangan F. Ada 6 ruangan. Nah, cuman di sini tidak dijelaskan ya. Dijelaskannya harus lihat di skematik ya. Yang ruangan A itu apa gitu ya. Nah, kita klik seperti ini, nah langsung dia connect ya. Nah, ini ruangan A. Kode serinya masih tetap ya, PM7150, kodenya masih tetap U1401, cuman di sini ada buntutnya Pak Ciko ya, U1401A, kayak gitu. Nah, U1401A ini ya kalau kita searching, dia cuman ada di halaman ini aja, ada di halaman 11 gitu ya. Gitu. Jadi U1401A cuman ada di halaman 11 dan cuman satu halaman. Gitu ya. Nah, isinya seperti ini. Ya. Nah, ini ciri-cirinya ruangan apa gitu ya. Bahasa-bahasanya ada seperti ini. Kira-kira Bang Injal atau Pak Ciko kenal nggak dengan nama-nama ini? Ini kira-kira ruangan apa gitu? Apakah ruangan dapur, kamar mandi, atau apa kan gitu ya? Pak Ceko. Gitu. Sebutannya ruangan apa itu Pak? Knalpot. Knalpot. Ya. Ruangan knalpot. Kira-kira itulah ya. Nah, Baik. itu adalah U1401A. Ini adalah nama-namanya gitu kan. Cuman pastinya ini ruangan apa gitu ya gitu. Sekarang kita jalan-jalan ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan B. Nah, ini ruangan B. Kayaknya Pak Cukup pasti tahu nih. Kira-kira ya. Ini U1401B. Nah, kalau tadi U1401A kan banyak sekali Pak tuh ya, nama-nama jalurnya. Kalau yang ruangan B ini cuma segini Pak. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke 99 ini nama depannya GPIO. Gitu ya. Gitu. Apakah mengenali atau tidak gitu ya. Gitu. Mari kita nanti kita bahas gitu ya. Gitu. Ini adalah ruangan B. Identiknya dengan kata GPIO. Singkatan dari apa? Gosok, pijit, I-nya apa? Urut. Nah. Oke, ke ruangan C. Ya. Nah, ini ruangan C, Pak. Ruangan C. Kemarin Pak Ciko sudah dikasih ini sama guru Abah. Ya, inilah ruangan C. Tuh. CMN underscore GND underscore 0 sampai nomor 9. Masih ingat Pak Ciko ini ruangan apa? Ini simbol apa? Masih ingat dengan gangrenosis? Ya. Ground, betul sekali jawaban Pak Ciko. Ini adalah ruangan ground. Ruangan C ini menjelaskan tentang ruangan ground, kayak gitu, ya. Lanjut. Kemudian di sini ruangan D. Nah, ini ruangan D. Kemarin juga sama Abah sudah dijelaskan. Nah, ada tulisan atau netname sebelah kiri. Ini ada PDD, ada ground, ada PDD, ada ground dan seterusnya sampai ke bawah. Dan ada yang sebelah kanan. Ada PIREG, PSW dan seterusnya ya, seperti itu. Ini adalah ruangan D, kayak gitu. Kira-kira ini berkaitan dengan apa gitu ya. Lanjut, ruangan E. Nah, ini ruangan E ya.
Ruangan E juga di sini sebetulnya tidak jauh beda dengan ruangan D ya. Bahasa-bahasa seperti ini, mungkin di sini kata kuncinya mungkin gini ya. Pak Ciko mungkin masih bisa bernostalgia waktu zaman sekolah kelas berapa mungkin ya. Mm-mm. Dalam listrik itu istilah V ini apa? Fin, V ya. V voltage. V voltage, betul ya. Tepuk tangan dulu. Lah kan kemarin juga udah begitu, Kang. Betul ya. Iya. Jadi V ini sudah ada hubungannya dengan volt ya. Voltage in maksudnya. Betul. Jadi V ini adalah kepanjangan dari GR. voltage, disingkat jadi V gitu Itu ya. GR1, GR2. Nah, berarti ini adalah voltage in. Bangalor. Ini juga sama Pak ya. Bikin kebab, cuy. Jadi kalau sebelah kiri ini adalah sebelah kiri ini adalah voltage Nah, input. sebelah kari. Ya, ini adalah voltage regulator. Voltage regulator. Betul. Oke. Nah, nanti dijelasin apa itu voltage input, bedanya dengan voltage reg atau regulator gitu ya, bukan Iya, registrasi ya Pak ya. Bukan, Beda. iya. Hampir sama lah. hampir Bukan sama. Virek. Ya, ya sebutannya bukan. boleh seperti itu. Yang terakhir Pak ya, ruangan F. F. Ruangan F. F. Nah, kodenya masih sama, PM7150. Kita lihat kiri kanan ya. Ini ada USB. Kalau USB saya rasa mau anak kelas SMP juga sudah tahu ya USB itu apa gitu ya. Buat charging atau buat data apalah gitu ya. Nah, USB dan seterusnya. Gitu ya. USG. Nah, kemudian sebelah kanannya ini apa gitu ya, seperti itu. Nah, itulah sekilas tentang apa? Gambaran awal tentang masing-masing ruangan, di mana si PM7150 ini yang tadi saya sebutkan di awal adalah IC yang pertama kali mendapatkan sumber tegangan dari baterai sebagai sumber tegangan, adalah si PM7150. Ya, Mau nanya dong? boleh silakan Pak. Nanya ya. Mumpung masih di sini. Ya, Ntar kalau udah jauh repot. Saya mundur minum ya. dulu Pak ya. Ini kan PMIC. PMIC itu kan power management bener ya? Oke. Nah, karakteristiknya PMIC ini apakah semua itu akan berbentuk ruangan-ruangan begini, Kang? Apa hanya dari seri ini aja atau ada itu nggak, Kang? Ya. Gambarannya. Sebetulnya yang disebut dengan ruangan itu betul, pertanyaan Pak Ciko bagus sekali. Jadi jangan berpatokan hanya ke PMIC aja gitu ya. Mm-mm. Ini kan ada IC yang lain Pak, ini ada IC ini dengan kode TAS 2564 dan ada IC yang lain tuh, ada SDR 660. Ini juga dia memiliki ruangan-ruangan, Oh. memiliki kamar-kamar. Intinya apapun itu yang namanya IC pasti memiliki ruangan. Ya istilahnya ada ruangan input, ada ruangan ground, ada ruangan output, ada ruangan kontrol, ada ruangan komunikasi, dan ada ruangan ADC, ruangan sensor, dan banyak lagi Pak. Berarti di sisi PDF skematiknya setiap IC itu akan punya buntut ya? A, B, C, D. Betul sekali. Begitu ya? Umumnya seperti itu gitu ya. Ya gitu. Oke. Namun karena saya bukan yang bikin skematik, jadi ya si pabriknya yang seperti ini ya. Yang baru saya temukan di IC PMU ini Pak, atau PMIC ini kayak gitu. Saya juga belum mengecek di IC yang lain apakah ada buntutnya yang tadi A, B, C, D dan seterusnya gitu ya, atau tidak gitu ya gitu. Nanti tinggal dieksplor aja di skematiknya seperti itu. Cukup terjawab ya Pak ya? Ya, terima kasih Kang Budi. Nah, sekarang apa lagi ya? Gini aja. Abah mungkin bisa langsung mengomentari ataupun menambahkan gitu ya, mengenai yang saya coba bukakan tadi gitu ya, di mana si PM7150 ini merupakan sebuah IC yang mendapatkan sumber tegangan dari baterai dan memiliki 6 kamar atau 6 ruangan. Terus coba kita diskusi dulu yang namanya sebutan PMU atau PMIC. PMU Power Management Unit, PMIC Power Management IC gitu ya. Ada kata-kata power management Pak. Jadi definisi power management itu memanage apa Pak? Power, tenaga. Manage power. Tadi sebutannya power itu adalah volt atau tegangan ya.
Betul. Nah, tadi di kamar mana itu saya lihat, entah di kamar D atau di kamar E itu ya, kan ada yang tadi ada V-in, ada P-reg, ada PSW segala macam. Nah, yang dimaksud dengan power management itu adalah mengelola tegangan-tegangan tadi, Pak. Gitu. Jadi si IC ini setelah mendapatkan input tegangan gitu ya, tugas dia adalah memanage tegangan, ya. Jumlah tegangannya ada berapa, kemudian karakteristiknya tegangannya ada berapa, nanti dijelaskan di ruangan-ruangan yang disebutkan ya, gitu. Kapan tegangannya keluar, kapan arusnya itu harus berapa, segala macam gitu. Itulah tugas dari si IC power. Makanya disebut sebagai power management, memanage tegangan kayak gitu ya. Nah, tadi penjelasannya kalau nggak salah ada di, coba saya mundur ke ruangan D ya. Nah, ini Pak. U1401 buntutnya D. Nah, ini kan ada tegangan, ini seperti yang Pak Denny atau yang Abah kemarin jelaskan, PDD ini intinya begini, jika dia terhubung dengan tegangan, maka status tegangan PPH power ini adalah tegangan yang masuk. Nah, yang masuk ke PM7150. Ciri-cirinya dia nama net name-nya adalah PDD. Gitu. Nah, berarti di sini juga ada PDD terhubung dengan tegangan PPH power dan seterusnya. Berarti status si PPH power ini adalah tegangannya yang masuk. Ya. Tahu dari mana? Tahu dari salah satunya adalah net name-nya adalah PDD. Gitu. Singkatannya mungkin Abah nanti akan jelasin apa itu singkatan dari PDD. Itu net name PDD ini tertata, terkelompok berada di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, jadi saya kunci lagi ya Pak ya. PDD ini sebagai salah satu patokan ketika si PDD ini garisnya terhubung dengan P atau contohnya seperti ini PPH power, berarti status PPH power ini bukan tegangan yang keluar tapi tegangan yang masuk. Statusnya Pak ya. Ciri-cirinya di apa, nama net name-nya PDD. Seperti itu. Tapi jangan juga punya punya doktrin atau punya mindset bahwa yang namanya input itu selalu sebelah kiri. Itu juga bukan Pak. Ya, tidak selamanya namanya input tegangan itu posisinya sebelah kiri. Ini kebetulan sebelah kiri ya. Namanya input itu juga bisa juga dari sebelah kanan, Pak ya. Arahnya Pak ya, bisa juga dari bawah ataupun dari atas. Seperti itu. Tapi yang benar bahwa dia tegangannya adalah merupakan tegangan yang masuk, ciri-cirinya salah satunya di sini ada PDD. Sebetulnya ada teman-temannya juga Pak, ada PDD, ada PCC, ada APDD, ada DPDD, pokoknya pusing aja Pak. Ya, kurang lebih gitu ya, Bah ya, ciri-cirinya. Ya. Nah, kemudian yang kanan ini, nah inilah baru ada PREG S1, di sini ada PSW S1 dan S2, ya dan seterusnya. Nah, yang kanan ini adalah output tegangannya Pak, gitu. Nah, contohnya di sini nama tegangan yang dikeluarkan dari si PM7150 ini adalah PREG S1A 0P6, 0,6 seperti itu ya. Nah, berarti tegangan-tegangan yang sebelah kanan ini adalah statusnya adalah tegangan yang dikeluarkan oleh si IC ini. Cuman untuk tegangan ini keluar waktunya kapan, ada aturan mainnya itu Pak ya, seperti itu. Tetapi juga sama, jangan mentang-mentang juga di sini ini adalah kebetulan yang di kanan ini adalah nama-nama tegangan yang keluar disebut. Oh, berarti output tegangan itu posisinya pasti selalu sebelah kanan, bukan juga seperti itu Pak ya. Gitu ya. Kita juga mesti mengenal ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya salah satunya seperti ini. PSW, voltase switching ya, seperti itu. Nah, ini salah satu fungsi IC, fungsi dari PMU atau PMIC yang kata-katanya tadi adalah power management, yaitu mengelola tegangan. Nah, ini Pak, tegangan yang dikelola itu. Kapan keluarnya ya, seperti itu. Jadi tidak langsung serentak, gitu Pak ya. Gitu. Kemudian di kamar, tadi saya lihat di kamar atau ruangan E ya. Nah ini, ya, ada kelompok yang sebelah kiri adalah P-in. Nah, tentunya Pak Ciko ataupun Bang Ijal sudah tahu singkatan dari voltase input ya. Nah, di sini nama tegangan terhubung dengan nama tegangan seperti ini. Seperti yang dijelaskan, berarti kalau ada P-in atau ada PDD ataupun seperti ini,
Ini berarti status tegangan Pirec S4A ini bukan tegangan yang keluar, tapi tegangan yang masuk. Namanya juga voltase input ya. Itu. Yang outputnya adalah yang kanan seperti ini. Ada Pirec L1 sampai Pirec L19 seperti ini. Nah, ini juga akan di-manage oleh si PMIC ini itu ya. Kapan tegangan-tegangan ini keluar? Tidak serentak semuanya keluar, ada aturan mainnya seperti itu. Nah, jadi tentang pemahaman persepsi tentang power management sudah ada gambaran Pak ya. Memanage tegangan-tegangan yang dikeluarkan oleh IC ini di-manage, diatur kapan dia keluar seperti itu ya. Terus tadi saya lihat di ruangan A ya Pak ya. Di ruangan A sebetulnya kemarin Guru Abah sudah menjelaskan ada bahasa-bahasa seperti ini, ada Extal, ada Keypad Power, ada Phone Reset segala macam gitu ya. Kalau nggak salah kemarin Abah pernah menyebutkan ini di seri apa ya? Ada tulisan HK. HK singkatan dari housekeeping. Housekeeping. Housekeeping itu apa itu Pak? Penjaga rumah. Penjaga rumah ya. Nah, berarti dia tuh tugasnya mengawasi, mengontrol siapa yang masuk keluar dan begitulah Pak ya. Ya, Tukang kontrol berarti ya. tukang kontrol. Yang kontrol semua gitu. Nah, kalau dalam guideline-nya Pak, itulah yang saya dulu bersama tim pernah saya bikin namanya kontrol kategori kontrol logik. Nah, ini Pak. Kategori kontrol logik ada hubungannya dengan PM7150 khususnya di ruangan kamar A gitu Pak. Apa sih isi dari kontrol logik ini ya? Nah, di sini ada namanya SPMI data, SPMI clock, ada sleep clock, ada PS hall, SDM resin N, dan seterusnya Pak ya, kayak gitu. Ya. Jadi ada hubungannya ruangan atau kamar U1401A ini tentang kontrol tersebut dengan kategori kontrol logik. Jadi saya mungkin sebagai pembuka gitu dulu mungkin Pak Ciko ya. Mungkin selebihnya saya mohon bantuan dan bimbingan dari Guru Abah untuk waktu dan tempat. Saya persilakan, saya kembalikan dulu kepada Pak Ciko. Silakan Pak. Ya. Bah, ngantuk nggak Bah? Enggak. Oh iya. Oh, Kalau ngantuk ada. kita ini Masih nih, kita tebang. ada kopi, tenang, ada kopi. Gedebrak gedebruk. Iya, makin malam sih nambah terus viewernya Bah ya. Seperti biasa Ya. di sini teman-teman yang mau belajar membaca skematik ya bersama-sama kami di sini dan materinya mati lu. Ah kan, kaget dah tuh. Maaf Bah, itu ada geledek tuh. Ya, jadi ya saya serahkan kepada Abah, mungkin ada penyampaian materi yang lebih spesifik lagi Bah. Monggo Bah. Ya. Sambil membetulkan kamera tim tim operator, kameranya masih goyang-goyang. Ada geledek Bah. Ya. Langsung saja menambah Langsung aja, Bang. dari Aman, Bang. Kang Budi ya. Abah di boleh. sini menyampaikan bahwa pentingnya teknisi memahami ruangan kerja dari setiap IC. Nah, pada malam ini kebetulan yang dibahas itu adalah Power Management IC ya. PMIC. Nah, Power Management ya. Ini jelas suara Abah di Jelas sana? Bah, jelas Bah. Oke, Cuman siap. Lanjut ya. Kamera. Nah, nanti next ke depannya mungkin walaupun Abah jauh, Abah bisa screen share ya. Karena Abah juga kemarin sudah briefing dengan Kang Budi untuk bahannya apa, seperti apa. Walaupun waktunya singkat, saya yakin saya sama Kang Budi bisa menyelaraskan materinya secara waktu cepat. Ya. Pengelolaan PMIC ini rekan-rekan wajib dikenali ya, apalagi tadi ada yang PMIC-nya itu langsung mengelola input VBAT seperti tadi. Ya. Kemudian ada yang hasil pengelolaan mini power sebelumnya. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa ini tidak bisa lepas nih
pengelolaan input VBAT ini sampai ke jadinya input tegangan PMIC ini betul-betul harus diperhatikan. Kita wajib mengenal kalau secara datasheet ya, input ke IC power juga itu sudah harus dalam kondisi prima, sudah melewati baterai interface modul, baterai current limiting, baterai juga di sini ada yang dinamakan dengan istilah pengolahan baterai itu dinamakan dengan betul sekali. Nah ini Kang Budi sudah menyampaikan dengan begitu jelasnya mengenai ruangan-ruangan yang ada di IC Power Management ya. Nah dengan mengetahui ruangan-ruangan ini artinya nanti teknisi jika tadi ada ruangan regulator, ada ruangan untuk pengolahan baterai, ruangan charger, ruangan untuk housekeeping-nya, kemudian ruangan untuk GPIO, multipurpose pad ya, juga bagian-bagian lainnya. Tujuannya apa? Nah, inilah kaitannya, jangan langsung ponis IC. Maksudnya ke sana Kang Budi itu mengajak ke rekan-rekan, segala sesuatu jangan langsung main ponis IC. Ya. Kita artinya harus memahami bagian mana dari kaki IC ini yang memang tidak bekerja. Dan ingat, secara internal di IC pun selalu ada yang terjadi yang namanya rotasi tegangan atau pengolahan tegangan yang menjadikan mata rantai nanti antara input dengan output. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Kang Budi tadi mungkin. Ya. Betul, nah, Kang Budi tadi membahas bahwa dari konektor baterai tadi ada yang langsung masuk ke PM itu ya, Kang Budi? Ya, betul. PMIC juga nanti punya yang namanya PMIC serial interface tuh, Kang Budi ya. Banyak nih di sini. Ya, ini kaitannya nanti dengan pengelolaan tahapan tegangan gitu juga kan. Nah, orang mungkin kenal dengan istilah nanti ada SPMI gitu kan, seperti itu ya. Nah, banyak sih kalau kita buka tadi mengenai IC power ini. Bahkan kalau kita buka datasheet, nanti di sana ada yang namanya automatic power source detection, automatic input current limit. Wah, pokoknya bakalan pusing kalau rekan-rekan bedah betul-betul apa itu power management IC. Ya, yang banyak disampaikan rata-rata dari pelatihan-pelatihan itu pada intinya saja berupa yang dinamakan dengan alur. Padahal kalau dikupas secara detail dari konektor baterai ke PMIC atau PMI ya, atau misalkan power management interface, itu banyak sekali sebenarnya yang harus dikupas gitu kan. Tidak langsung serta-merta keluarnya jadi PPH power atau jadi inputan lagi ke IC power. Banyak sekali yang memang harus diperhatikan. Nah, di sini khususnya di Qualcomm untuk yang tipe seri sekarang ya, itu banyak sekali menggunakan apa yang dinamakan dengan mode untuk lebih detailnya itu jadi fungsi pengontrol pengolahan arus yang ada di baterai ini. Nanti jangan aja saya lah di Facebook. Boleh. Mendingan masuk ke halaman-halaman yang ada di ininya Kang Budi, di halaman di apa namanya layout dan atau di yang dinamakan, saya namakan itu namanya diagram prinsipal ya, prinsipal diagram. Karena nanti di diagram prinsipal itu jelas teknisi harus memahami. Tadi Kang Budi bilang ada istilah VDD ya atau inputan, kemudian nanti ada nama-nama pin pad-nya. Betul ya. Nah, ini ya itu harus detail memang Kang Budi. Nah, ini saya mau ngejelasin tapi nggak bisa tampilin. Nanti insya Allah kalau misalkan ini diatur lagi, saya pun nanti bisa menampilkan screen share di sini ya. Karena saya juga bikin sama Kang Budi gitu untuk ngebahas masalah. Kebetulan kemarin kan kita baru dapat tuh gitu kan beberapa masalah PM, SOC atau SM. Nah itu nanti insya Allah bisa screen share saya di situ ya.
Mungkin saya coba tambahkan ya Pak ya. Nah, itu Kang Budi ya. Di PM tadi saya sempat menyimak di PM yang Kang Budi tampilkan ya. Di PM yang ditampilkan ruang-ruangannya tadi ada 6 ruangan. Ya, betul. Nah, ya. Nah, ini coba untuk di ruangan ini yang jelas kalau menurut saya PM-nya ini 7150 itu inputnya tadi Kang Budi tadi bisa disebutkan dari Vibat apa? Betul. Tadi saya temukan Halo? tadi saya temukan penjelasannya itu di Aduh, nggak kedengar nih. di U1401 ruangan F ya. Kalau saya lihat tolong diperbesar Kang itu. Oh, Nah, ternyata kan bukan dari Vibat ya kalau untuk PM 7150 gitu kan. Itu Nah, PM ini, Pak. 7150 ini inputannya memang output dari di sana kan ada PPH power ya Kang Budi. Ya betul. Penjelasan Nah, mengenai apa IC ini mendapatkan inputan dari Pibat yaitu di betul. U1401 ruangan F. Oh iya, Nah, betul, di sini betul. ada Pibat ya. betul. Ya, Masuk ke netname-nya itu. adalah Pibat Power. Itu, Pak. Nah, Silakan, Pak. betul. Nah, tapi pada intinya Pibat di sana ya, jadi maksudnya itu bahan ya, Kang Budi, istilahnya. betul. Bahan, jadi sumber tegangan juga, jadi bahan juga karena nanti jadi load juga pada saat nanti pada proses pengisian. Ya, betul. Nah, itu. Nah, di PM ini berarti nanti ada banyak pengelolaan. Nih, tadi Kang Budi bilang kan inputnya belum tentu harus dari sisi kiri gitu kan. Ada juga Ya. nanti dari sisi kanan. Justru itu, dengan adanya pembahasan malam ini mudah-mudahan para teknisi ini bisa menyamakan persepsinya gitu kan. Dengan materi yang disampaikan oleh kita hari ini tujuannya untuk apa? Yuk kita belajar bersama supaya betul-betul skematiknya sudah smart begitu, tapi penggunanya masih bingung. Nah, tujuannya dengan pertemuan malam ini kita bisa memaksimalkan skematiknya, juga sekaligus bisa mengetahui dari mana alur kerja dari rangkaian-rangkaian yang ada di smartphone khususnya yang dibahas pada malam ini. Begitu. Ya, betul, Pak. Betul sekali. Ya, Kang. Ini sebetulnya saya pengen juga ini screen share, tapi insya Allah nanti mungkin next hari Kamis mendatang ya. Ya. Karena saya juga buat dari beberapa tipe PM ya sama SM. Jadi insya Allah nanti minggu depan saya akan coba presentasi di sana. Ini mungkin, Kang Pak. Budi itu aja dulu, Kang Budi. Kayaknya saya agak ini, Oke. agak Terima kasih penjelasannya. Cuma mungkin Pak, saya ingin juga mencoba menyimpulkan lah ya, menyimpulkan. Dari si PM 7150 ini tadi sudah kita ketahui bersama dengan membuka skematik Pak Ciko, Bang Ijal ya. Memang betul dia memiliki 6 ruangan gitu ya. Tapi untuk patokan lah ya, bukan berarti kita harus ini ya. Yang dimaksud patokan ini adalah pertama dijelaskan bahwa baterai konektor ini di kategori baterai konektor ini IC inilah yang pertama kali dia mendapatkan input dari Pibat ya. Penjelasannya yaitu di kaki Pibat itu ya. ya U1401 ruangan Nah. F ya, seperti itu. Iya, ya itu Kang Budi. Nah, makanya nanti di sini di PM 7150 ini rekan-rekan harus membuka datasheet sebetulnya kalau punya ya. Ya. Nah, itu ya kalau punya di datasheetnya itu rata-rata untuk tipe PM yang sekarang ada di Qualcomm itu PM-nya luar biasa sekali Kang Budi, tidak seperti generasi sebelumnya Ya, gitu. betul. Betul, Nah, seperti itu. Itu ada di PM itu ya. Nanti kalau istilahnya nanti kita bisa lihat fan out dari kaki waffle level itu apa package-nya gitu kan. Ya. Nah, di sana bisa lihat satu persatu kakinya. Memang kita bisa lihatnya dari datasheet gitu. Kalau dari skematik kan hanya untuk apa namanya? Untuk alur kerjanya gitu kan. Ya. Itu ada di skematik. Tapi kalau ingin detailnya memang kita harus buka datasheet begitu. Nah, Oke.
Itu di PM 7150 di sisi kirinya Kang Budi bisa dibuka tuh Kang Budi sebentar. Diperbesar ruangan yang ini, di untuk ruangan F, bagian Pak. sisi kirinya saja. Yang ini ruangan ini tadi. Ini ruangan F ya, sebelah sisi kirinya adalah PIBAS. Ya, Ini saya sambil buka layar soalnya ini. ya. Nah, jadi di ruangan U1401F ini sebagai Betul. bukti bahwa PIBAT di sini terhubung ke PM7150 ya. Ini pinnya. Kemudian mungkin ya Bah tambahannya kalau dilihat dari polanya sebetulnya kalau kita mundur ke episode yang sebelumnya Pak Ciko ya, pembahasan USB tentang switch charging atau switch charger yang menggunakan package-nya adalah KFN atau maksudnya yang kode serinya kayak Becky ataupun apa itu ya. Nah, kalau di tipe ini IC-nya sudah ada di dalam. Dan ini rangkaiannya. Iya, betul. Itu yang mau saya sampaikan gitu. Jadi ini pertama adalah ciri ini adalah inputan PIBAT, kemudian sekaligus di ruangan ini adalah si IC Power ini mengelola tentang sirkuit charging ya Bah ya. Seperti itu. Iya, jadi betul. Di sini ada PIBAS, kemudian di sini ada Ada boot cap ya, di sini ada pinnya voltase switch ya, seperti itu. Jadi di ruangan app ini informasinya kurang lebih lah seperti itu ya. Sekali lagi inputan PIBAT, kemudian konversi dari PIBAT berubah jadi PPH power ya. Kemudian ini adalah otomatis di ruangan ini adalah mengelola rangkaian sirkuit chargingnya. Kemudian juga di sini ada tentang koneksi data ya, USB 1, HSDP dan DM seperti itu. Ya mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu tentang ruangan yang di app. Ada tambahan lagi nggak Bah ruangan F ini? Iya, jadi secara global ya ICPM di sini untuk yang tipe-tipe sekarang nih di Qualcomm, makanya tadi dia perlu sekali sangat jauh sekali dengan ICPM sebelumnya Kang Budi, apalagi menggunakan Type C ya. Itu lebih kaki-kakinya juga lebih yang sudah jelas pasti lebih rumit dibanding PM kompleks, sebelumnya begitu. Cuma kalau untuk ruangannya, pembagian ruangannya tetap ada, kalau dikatakan ada 5 pokok ya, 5 pokok ruangan di internal PM itu ya. Ada 5 pokok. Yang paling jelas itu pasti ada yang namanya pengelolaan baterai manajemen, kemudian pengelolaan pengisian baterai atau charging ya, charger ya, kemudian nanti ada untuk baterai interface juga ya, ada di sana ya. Jangan salah juga, itu baterai interface itu kan kayak BSI ya, kayak gitu kan, kayak bat ID, kemudian bat temperatur, itu kan berarti masuknya bat interface juga ya. Nah, seperti itu gitu Kang Budi. Jadi kalau di PM yang Qualcomm sekarang nih gitu kan, ini ada beberapa hal baru tuh Kang Budi. Ya. Saya sudah catatkan ini sebetulnya gitu kan. Nah, cuma saya yang tidak bisa di screen share. Mungkin next aja Kang Budi lah. Siap. Saya ini kan. Ditunggu Bah ya. Saya baikkan. Oke, berarti yang ruangan app ini kurang lebih gambarannya seperti itu Bah ya. Ini sebagai bukti bahwa IC ini mendapatkan input dari PIBAT, kemudian sekaligus di ruangan app ini. Jadi gini Pak Ciko, kalau ditanya yang mana sih Poco X ini IC charge-nya? Ya ini IC charge-nya gitu ya. Betul. Ya, IC charge-nya ini gitu kan. Tahu dari mana IC charge-nya? Ya kata skemanya seperti ini. Jelasnya di ruangan F gitu Pak ya. Jadi IC charge-nya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya atau generasi sebelumnya, IC charge-nya tidak berdiri sendiri. Jadi sudah gabung di dalam. Gabung ya. Jadi intinya kalau benerin datang konsumen, Pak nggak bisa ngecas, tipenya apa? Poco X3, resiko mati total. Itu aja. Gitu ya. Udah pasti lah kayak seperti itu. Mati setengah nggak bisa? Mati setengah bisa sih Pak, diatur-atur sedikit gitu. Ya, Kang, Abah, kita kasih satu pertanyaan, boleh Bah? Kayaknya saya Iya. mau sedikit tuntas. Silakan. Oh, ya. Biar agak rame, tidak jelasin dulu. ini interaktif aja. Enaknya begitu. Intinya gini Pak Ciko ya.
si PM7150 ini kan ada 6 ruangan. Nah, cuman hanya mengambil patokan saja ruangan-ruangan mana yang perlu ya istilahnya yang perlu dihafal, dipahami di luar kepala gitu ya. Itu. Satu ini ruangan F. Oh, berarti IC ini dia penjelasannya adalah otomatis sekaligus sebagai IC cas. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya ingin mundur ke belakang ke ruangan A. Nah, ini patokan juga di ruangan A ini saya lihat di sini ada yang namanya power on end. Gitu Pak Ciko ya. Jadi kalau permasalahan ponsel nggak bisa kan kalau handphone itu kan kalau ditekan power tuh berarti dia mengunci kan? Ya. Permasalahan ujungnya ya berarti IC ini. Gitu. Jadi IC ini satu ada kaitannya juga dengan kategori dengan permasalahan on off gitu. On off Tuh, lihat ya, seperti itu. Kata skematik yang mana ya? Yaitu dijelaskan di ruangan A. Nah, ini nama netname-nya power on end. Seperti itu. Ini tidak kita bahas belum kita bahas semua gitu ya. Patokannya gitu ya. Itu patokan ruangan F untuk patokan ruangan A yang on off seperti itu. Ya, Nah, ya. Terus patokan berikutnya saya coba berjalan-jalan ke ruangan D ya. Ruangan D. Ruangan D. Nah, ini adalah ruangan yang mengelola tegangan ya. Cuman di sini tegangannya karena ada lilitan, berarti di sini nilai tegangannya itu kecil, Pak, tapi arusnya dilipat gandakan, besar, nyemprot kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, satu lagi ini yang ketiga, yang keempat ruangan setelah D apa? E ya. E. Nah, ini juga tentang pengelolaan tegangan seperti ini. Nanti di sini kebetulan di skematik ini tidak dijelaskan yang mana sih tegangan kamera Pireg L berapa, yang mana tegangan kerja untuk SIM card Pireg L berapa seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman dengan ada Orion nggak usah pusing, buka aja di sini kategori SIM card misalkan itu ya. Klik. Nah, ternyata SIM card tidak ada hubungan dengan IC ini. Berarti tegangan ini dia tidak mengeluarkan SIM card gitu kan. Ya. Nah, tetapi touchscreen ada kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi hanya patokannya saja dari keenam ruangan tentang profil dari si IC ini ya yang cukup harus bisa dipahami dan di luar kepala ya itu adalah 4 ruangan, yaitu ruangan A. Ruangan A itu tadi ada kaitannya dengan on off, kemudian ruangan D dan ruangan E yang tentang pengelolaan tegangan, kemudian ruangan yang terakhir, nah ini yang paling penting, ruangan F ya, gitu, yang berhubungan dengan charging, seperti itu. Sisanya berarti ada dua ruangan lagi, yaitu ruangan ground sama ruangan GPIO kalau nggak salah gitu ya. Itu aja mungkin dari 6 ruangan ini cukup kawan-kawan pahami tentang patokannya ada 4 ruangan. Mungkin begitu Pak Ciko ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Budi. Abah, kita langsung masuk ke pertanyaan ya, Bah ya. Boleh, Bah? Siap. Ya. Pertanyaan pertama. Sebelumnya terima kasih yang sudah hadir di live Nguber Orion hari ini. Saya ingin membacakan pertanyaan. Pertama dari Yuda Arya. Suhu mau tanya, dari suhu yang berpengalaman untuk setiap penggantian IC lebih bagus new atau cabutan? Dan cara cek IC bagus atau tidaknya gimana? Silakan, Mbak. Ya. Di sini kalau rekan-rekan bertanya, Bah, IC-nya itu bagus new atau dari cabutan? Itu kayak Ya, pertanyaan pada episode prinsipnya mau pertama ya, new Pak ya? atau mau cabutan, kembali lagi ya. Permasalahannya kalau IC itu masih bagus atau tidak, sama-sama harus dipasang dulu. Yang jadi masalah di situ, gitu kan, baik baru ataupun yang copotan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita misalkan dapat mainboard atau mesin, orang bilang mesin kan gitu kan, mainboard yang memang kita lihat secara fisik ini IC power manajemennya belum diganggu. Nah, itu kan peluangnya sangat tinggi gitu kan. Kita beli mesin,
Tapi kita lihat semua komponen-komponen yang terpasangnya dalam posisi yang masih rapi ya atau belum tersentuh. Nah, itu kan peluangnya masih tinggi. Nah, yang kedua kalau beli new ya, kalau beli new jelas kita hanya dapat apa? Hanya dapat kepercayaan aja gitu kan. Kalau ini new gitu kan, baru. Tapi itu pun belum tentu juga. Nah, yang terpenting adalah IC itu bisa kita tentukan bagus atau tidaknya ya setelah terpasang di rangkaian. Ya, perlu kita ketahui bahwa karakteristik dari IC adalah itulah disebut komponen aktif, yaitu komponen yang harus terpasang dalam rangkaian, kemudian harus diberikan sumber tegangan untuk memastikan IC tersebut bisa melakukan pekerjaan atau tidaknya. Nah, dengan cara apa? Mengukur output dari kaki IC-nya, dan jika terjadi output yang diharapkan, berarti kita harus mundur nih ke belakang, yaitu proses inputnya. Apakah inputnya dan syarat IC-nya tersebut sudah terpenuhi atau belum? Nah, jadi sebagai saran kepada rekan-rekan, kalau kita mau ngambil IC dari yang mesin-mesin yang dijual atau misalkan kita intinya mau IC cabutan, ya yang paling terpenting adalah apa? IC itu yang pertamanya jangan pernah diganggu ya, atau sudah pernah diganggu mainboardnya begitu. Nah, untuk dipastikan kenapa, ingat bahwa rangkaian atau IC ini ya, yang kita harus perhatikan adalah kondisi fisik terlebih dahulu, gitu kan? Kondisi fisiknya. Ini biasanya kalau misalkan kita beli mesin, pastikan aja dulu ini belum pernah kena panas, nggak ada fluknya, atau nggak ada yang miring-miringnya, atau biasanya bekas pinset itu kelihatan dari pinggirnya, begitu. Nah, keduanya kalau yang misalkan itu sudah pernah diganggu, ya tetap saja. Artinya kita harus memasangkan IC-nya tersebut di rangkaian. Yang paling terpenting adalah kembali lagi ke skill-nya juga dari pemasangannya. Itu memang harus presisi IC-nya. Dan yang selebihnya adalah secara mendalam bahwa IC ini mempunyai syarat kerja. Apa syarat kerjanya? Yang jelas tadi sama Kang Budi, kenapa IC itu punya ruangan input? Ada yang namanya volt in, ada yang namanya VDD, ada yang namanya VCC. Dan perlu rekan-rekan ketahui, dengan melihat input, nama kaki input aja, ya, misalkan ada VDD. Nah, kalau VDD itu berarti nanti bisa menentukan bahwa input IC ini nanti yang digunakannya adalah jenis transistornya adalah FET, ya, sebagai bahan dasar dari integrated circuit-nya itu. Bahan pokok dasarnya adalah transistor FET. Nah, jika misalkan ada IC inputannya dengan nama VCC, itu adalah jenis IC yang pintu masuknya menggunakan transistor BJT, bipolar junction transistor. Nah, jadi buat rekan-rekan saran saja, dengan acara live-nya Nguber Orion ini, mudah-mudahan rekan-rekan bisa belajar, ya, bisa menerima manfaat daripada narasumber yang insya Allah nanti akan ada guru-guru yang memang sudah kompeten, ya, sudah ahli di bidangnya. Kami ini di sini saat ini hanya yang bisa hadir Kang Budi dengan saya dengan narasumber seadanya, semampunya. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik, ya. Jadi sarannya buat para teknisi kan selalu bilang begini. Ini langsung IC-nya aja yang dihajar. Nah, nanti beli IC yang baru, dipasang IC yang baru, masih belum bekerja. Oh, kita coba change kedua, ganti IC yang kedua, masih tetap. Nanti yang ketiga. Logikanya, kalau memang misalkan sudah 1 atau 2 kali diganti dengan IC yang new, logikanya kita berkata berarti memang bukan IC-nya yang bermasalah, kan begitu. Ya. Jadi saran dari saya dan hasil dari pengalaman saya gitu kan, mungkin juga rekan-rekan sudah pada paham cara cek IC yang bagus atau tidaknya ini memang harus sudah terpasang. Tapi saran dari saya, masukan ya,
Sebelum kita mengeksekusi IC, gunakan cara-cara sederhana. Caranya sangat simpel sekali, kita tidak perlu banyak energi. Contohnya nanti di setiap IC sekitarnya pasti ada yang namanya komponen pasif. Nah, komponen pasif itu nanti ada penggolongannya. Ada komponen pasif input, pengelolaan input, ada komponen pasif pengelolaan output, dan itu pun harus dipastikan dulu bahwa semua komponen di pengelolaan input dan output tidak bermasalah. Makanya saya selalu menyarankan, khususnya kepada rekan-rekan yang belajar basic, ya, jangan dulu main hajar IC. Kenapa? Kasihan kalau kata Kang Kiki, terus aja IC-nya kena fitnah, gitu kan? Dihajar terus sama teknisi. Dan memang saya sudah suka menggarisbawahi, rata-rata IC bermasalah kapan? Ya kalau diganggu sama teknisi, gitu kan? Kenapa? Karena teknisi belum memastikan dulu syarat sebuah IC itu bekerja bagaimana. Satu, syarat kelistrikannya harus ada fault in, entah itu namanya nanti VDD, VCC, kemudian harus wajib ada ground. Nah, karakteristik IC juga itu ada. Maaf, ini agak panjang sedikit. Mudah-mudahan jadi masukan buat rekan-rekan. IC panas, belum tentu ada yang short. Kita harus tahu dulu karakter IC-nya ini pembentuk dasarnya transistor FET atau bukan. Karena apa? Karena ketika IC tidak presisi terpasang dengan baik, di tipe IC yang banyak menggunakan bahan dasarnya ada transistor FET, itu jelas pada saat tidak presisi seperti yang short. Suhu IC-nya meningkat, padahal tidak konslet. Hanya tidak presisi saja, IC bisa panas. Itu untuk karakteristik dari IC yang menggunakan jenis FET, itu diketahui dengan nama inputannya adalah VDD. Nah, kalau yang IC jenisnya VCC, yang inputnya VCC, jika IC-nya tidak terpasang dengan baik atau tidak presisi, maka output-nya itu akan mempunyai nilai-nilai yang tidak sesuai dengan rujukan dari nilai-nilai yang ada di skematik. Contohnya tegangannya naik turun seperti itu, ya, tidak stabil. Nah, itu perlu diperhatikan juga, ya. Jadi kesimpulannya untuk menentukan IC ini bagus atau tidak itu nanti setelah dimasukkan ke dalam rangkaian, setelah terpenuhi syarat input dari IC-nya, setelah terpenuhi jika dia jenisnya regulator, berarti harus ada trigger, ada pemicu, ada enable, ya. Kemudian kalau dia jenisnya misalkan IC-nya ini prosesor, berarti syarat-syaratnya harus terpenuhi. Untuk prosesornya itu tidaklah sama dengan jenis IC regulator. Kebutuhan inputnya juga akan makin kompleks gitu kan. Contohnya seperti SoC atau CPU, itu kebutuhannya kompleks. Beda sama jenis regulator, inputannya gitu kan. Nah, jangan gampangnya teknisi bilang bahwa inputan untuk IC jenis regulator itu harus wajib ada enable, begitu. Nah, kalau untuk yang prosesor, kita bisa lihat di sana nanti ada masukan pin pad yang namanya reset data clock, kemudian kontrolnya bisa dengan jalur two wire, ya I2C misalkan seperti itu. Itu harus memang wajib diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di pengelolaan output pun kita wajib mengetahui, ya, ini ada komponen di pengelolaan output. Nah, supaya tidak terjebak dengan harus mengganti IC, ada baiknya rekan-rekan melakukan pengukuran pasif, kembalikan lagi di sekitar IC wajib ada komponen yang mendukung supaya IC bekerja maksimal dengan cara pengukuran pasif. Kembalikan posisi komponen pada posisinya masing-masing. Jika seri, dia wajib memiliki kedua kakinya nilai perbedaan atau resistansi antara jalur dengan groundnya. Itu wajib terjaga. Dan jika dia komponen dipasangkan paralel, berarti salah satu kakinya memang harus menginjak ground, dan salah satu kakinya ini harus ada pembeda antara jalur dengan ground atau nilai resistansinya. Seperti itu. Jadi
Sebelum kita eksekusi IC, alangkah baiknya kita kenali komponen-komponen di sekitar IC-nya dan lakukan pengukuran pasif, mengembalikan komponen kepada posisinya, atau saya gunakan dengan istilah namanya rotary scan. Apa rotary scan? Lakukanlah pengukuran secara keliling IC. Pastikan dulu IC-nya itu dikeliling aja pakai avometer yang sangat sederhana sekali. Gunakan mode dioda boleh, ya. Terserah dari masing pakai buip juga silakan, mau mode ohm juga silakan. Tergantung dari nanti rekan-rekan mau menggunakan yang dipahaminya seperti apa. Tapi yang sekarang lagi tren Pak, mode drop down voltage atau mode dioda. Silakan. Karena dengan mode dioda itu memastikan bahwa jalurnya juga bagus, komponennya juga bagus. Artinya jalurnya sudah siap dialiri arus. Itu nilainya kisarannya berapa yang menjadi patokan. Nah, di sini kembali lagi ya. Kalau untuk jalur-jalur tegangan nanti punya nilai patokan tersendiri, jalur data nanti punya nilai patokan sendiri, nilai resistor untuk pull up, pull down itu nanti punya nilai patokan sendiri, bahkan untuk sensor suhu pun, sensor arus pun nanti punya nilai patokan sendiri. Dan itu rata-rata pada saat pengukuran itu terjebak bahwa ini seperti yang padahal kalau kita lihat lebih teliti, itu ada perbedaan antara kaki yang menyentuh ground dengan kaki yang menyentuh jalur, hanya saja nilainya, resistansinya kecil. Nah, kembali lagi, lakukan pengukuran pasif dengan cara rotary scan, kembalikan kepada komponen-komponen pasifnya pada posisi seri dan paralel, ya, sebagai pengelolaan input atau pengelola output. Mudah-mudahan tidak puas, Kang Budi. Luar biasa penjelasan dari Abah. Saya beli aplaus dulu, Bah. Ya. Terima kasih. Kan ngadongeng, Abah suruh ngadongeng katanya kan gitu. Ya, kembali ke host kita, Bang Ijal. Monggo. Bang Budi, ada yang mau ditambahin? Saya sebelum membacakan pertanyaan selanjutnya. Ya, nggak apa-apa. Diinikan dulu. Ya, Bang, punten Bang. Ini itu... Kang Yuda Arya wajib dapat ini nih, wajib dapat gift ini nanti. Oh ya, dicatat Bang. Insya Allah. Yuda Arya. Oke. Sebenarnya masih ada pertanyaannya setengah lagi tuh nyangkut di bawah tuh. Tapi nggak apa-apa dibacakannya dulu, Pak. Ya, jadi pertanyaan ternyata tuh ada sambungannya. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya tuh yang setengahnya. Terkadang saya sering menemui kasus pengukuran dioda mode aman, ya. Jadi mengukur dioda mode itu aman sesuai dengan skematik. Betul. Namun saat pengukuran aktif ternyata voltage-nya rendah atau tidak sesuai dengan skematik. Apa yang menyebabkan hal tersebut, Guru? Mohon maaf, masih amatir. Wah, sama-sama belajar ya. Saya berikan aplaus dulu atas pertanyaan dari Bang Yuda. Bang Yuda. Bang Yuda ini dari domisili di mana ya? Ya. Hah? Oh, Bang Yuda Cianjur. Ya. Kirain dari NTB bukan ya? Bukan. Yang kedua adalah yang disebut, nah kalau di sini saya lihat ada di ruangan E ya. Nah, atau yang disebut dengan Pireg. Seperti ini. Intinya dua karakteristik tegangan tersebut ada yang namanya bak regulator dan LDO atau Pireg regulator seperti ini. Nah, tadi sama Abah juga sudah dijelaskan. Saya di sini mencurigainya yang diukur tegangannya oleh Bang Yuda tersebut itu adalah karakteristik tegangannya yang bak regulator. Nah, yang ini ya. Contoh seperti ini Pireg S1A ini nilainya 0,6 volt. Pada kenyataan di lapangan, si nilai tegangan yang karakteristik tegangannya bak regulator atau yang terhubung dengan lilitan ini biasanya tegangannya tidak akan bulat 0,6. Begitu ya, Pak ya? Itu. Betul. Bisa aja dia tuh tegangannya dia bervariasi. Kadang dia startnya mungkin dari 0,5, kemudian ada high-nya sampai 1 volt, bervariasi seperti itu gitu ya. Tegangannya. Jadi kalau pengukuran aktifnya menggunakan ampermeter analog biasanya ya enggak jarumnya enggak diam.
tapi dia akan goyang-goyang. Atau Goyang-goyang. kalau misalkan pakai pemeter yang digital, nilainya itu tidak konstan, tidak bulat, seperti itu. Nah, terus bedanya kalau yang dengan Pireg tadi, nah misalkan di sini nilai tegangannya 1,2 volt, biasanya nilai tegangan itu bulat 1,2 volt. Karena arusnya dia sudah ditentukan arusnya sekian. Makanya di sini untuk Pireg ini dia tidak terhubung dengan induktor, sudah ditetapkan arusnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau yang tadi yang bak regulator, arusnya itu dia ada waktunya dia high gitu ya, seperti itu. Nah, itu fungsi dari ini. Nah, jadi cuman juga tadi sama Bang Yuda tidak disebutkan dropnya itu di kisaran berapa nilainya. Nah, mungkin di sini boleh kapan ditambahkan atau mau dijawab sekarang. Pertama, tegangannya itu namanya apa? Kemudian di skematik nilainya berapa gitu ya. Nanti bisa ditambahkan. Baik. Itu mungkin saya coba menambahkan pertanyaan dari Bang Yuda ya. Terima kasih. Terima kasih Nah, sekali Pak Budi atas penjelasan. Abah Ada, mau menambahkan? boleh nambahkan kamu di? Ya, silakan Abah mau tambahan katanya Bang Ijam. Ada tambahan lagi, Pak? Begini, ini biasanya betul karena malam ini kita membahas masalah power management. Ya. Yang sudah jelas efeknya sangat banyak sekali, khususnya menangani kasus mati total, ya. Nah, rata-rata ya SOP-nya misalkan kalau handphonenya itu memang misalkan kondisinya baterai tanam atau built-in baterainya, kita bisa gunakan yang namanya USB. misalkan untuk sementara pancingan sementara bisa menggunakan yang USB current meter, no problem, ya. Apapun itu, Anda nanti punya pertanggungjawabannya masing-masing. Dan yang jelas, dengan menggunakan USB current meter itu minimal kita bisa memastikan, apalagi nanti terjadi output nanti di konektor baterai, bahkan sampai muncul gambar di LCD, itu yang kita harapkan, begitu kan? Nah, Betul, ya. pas banyak sekali kasus mati total, langkah yang pertama itu yang harus kita perhatikan itu adalah output dari regulator yang sifatnya switch mode power supply, khususnya di PM, ya. Apalagi di PM 7150 itu tadi ada satu ruangan volt regulator yang sifatnya SMPS, switching mode switch mode power supply. Itu banyak sekali kasus mati total yang menjadi patokannya output dari SMPS dulu. Kenapa? Kita wajib mengukur ke sana dulu. Ya, karena output SMPS ini sudah jelas arusnya besar. Konsekuensinya apa? Komponen-komponen setelah output ini sering mengalami yang dinamakan leak atau bocor, bahkan short, seperti itu. Overheat ya, Pak, Contohnya output SMPS itu, kita lihat contohnya misalkan di kasus mati total, rata-rata IC charger, outputnya banyak yang VPH powernya short, atau di iPhone namanya VDD mine, ya kan? Betul, Nah, ya. itu biasanya short karena output SMPS ini punya konsekuensi apa? Kapasitor setelah Induktor. output SMPS ini selain berdenyut juga punya arus yang besar. Nah, itu konsekuensinya di sana. Jadi rekan-rekan juga utamakan nih sekalian menjawab dengan pertanyaan tadi dari Bang Yuda. CNZ Flasher sekalian tadi saya baca ke bawah dari CNZ pertanyaannya. Flasher, ya. Garapan mati total itu yang pertama seperti apa? Nah, ini saya kaitkan dengan tadi pengukuran SMPS yang nilainya suka drop. Betul itu. Dan saya pun kemarin beberapa kali mendapatkan kasus ya mati total. Yang pertama saya ukur itu dengan menggunakan mode dioda adalah mengukur jalur-jalur output dari PMIC, yaitu di bagian bak regulator atau SMPS. Itu pertama kali yang saya lakukan adalah mengukur output dari SMPS. Ciri-cirinya output SMPS adalah output dari IC power yang ada kombinasi yang namanya LC, ya, induktor ditambah dengan kapasitor.
LC network kalau di datasheet namanya. Nah, itu pastikan terlebih dahulu. Biasanya itu rata-rata output dari SMPS itu sering bermasalah dengan nilainya drop. Nah, cara memisahkan yang dropnya ini sumber atau tujuan bisa kita angkat terlebih dahulu induktornya. Nah, nanti setelah diangkat induktor, biasanya kita bisa mengukur di salah satu, baik itu di output kaki IC atau tujuan dari kaki IC. Itu biasanya nanti bisa kita lihat, ambil kesimpulan dari mana ini yang bermasalah. Ya, kemudian ini menjawab juga untuk yang kasusnya kebanyakan nanti di output SMPS, ya, itu sering ya kita lupakan bahwa output SMPS ini nanti berotasi. Ya, Kang Budi, output SMPS ini berotasi karena output ini nanti akan mengaktifkan atau menjadi sumber tegangan di bagian LDO. Jadi volt input untuk LDO-nya itu berasal dari output SMPS. Mudah-mudahan tidak puas. Ya, luar biasa penjelasannya. Makan dulu. Terima kasih Abah Matrix atas tambahannya dan Mangga. mungkin ada pertanyaan lagi dari Bah, masih kuat nggak, Bah? Kuat, Kang. Tenang, Kak. Tenang, Pak Ciko. Ini dopingnya banyak, ini dopingnya. Ah, ini, Bah, ada, saya pilih aja nih ya. Nih, misalkan yang mana ya? Kuat, Kang. Ada dari Tenang, Pak Abu Ciko. Ahmad. Ya, ini mah pertanyaannya yang simpel-simpel aja nih, Pak ya. Maaf guru, mohon informasinya dan ilmunya. Apa penyebab HP bisa boom? Ya, agar kita yang masih belajar ini bisa untuk berhati-hati. Jadi mungkin maksudnya apa sih pada saat dia mau nyervis gitu handphonenya tiba-tiba meledak atau gimana tuh, Pak ya? Ya. Mau langsung dijawab atau gimana Ya, nih? Pak. Monggo, Pak. Langsung, Pak. Oke, ya begini. Terima kasih nih. Mumpung abahnya masih ini seger. Begini. Kenapa sampai terjadi bouncing atau loncatan api yang berefek kepada flame atau ledakan, istilahnya seperti itu. Nah, saran dari Abah ya tanpa maksud menggurui, khususnya yang sudah expert seperti itu, bahwa pentingnya mengetahui cara koneksi sumber tegangan ke rangkaian. Ya, rata-rata yang terjadi pada saat ledakan itu adalah si ground atau power supply, misalkan kita menggunakan power supply, si groundnya sudah terpasang lebih dulu ke mesin atau ke mainboard. Padahal cara yang terbagusnya adalah pasangkan dulu sumber tegangan yang positif ke mainboard sebelum kita meletakkan Polaritas probe dari power supply yang negatifnya itu lebih baik belakangan. Nah, ini pola ini berbeda. Begini ya, ini sering terjadi ledakan karena teknisi mengabaikan cara-cara menghubungkan sumber tegangan dan bagaimana cara mencabut sumber tegangan. Jadi polanya, ketika kita ingin memberikan sumber tegangan ke rangkaian, berikan dulu dari power supply itu yang merahnya dulu, sumber tegangan positifnya dulu. Setelah itu disusul dengan capit buaya atau output dari power supply-nya yang negatif ke mainboard-nya. Cara itu lebih aman. Kenapa? Perlu saya jelaskan di sini, biar jelas ya. Kenapa menekankan seperti ini? Ini basic sekali. SOP ya. Ingat, listrik itu yang merah atau volt dari output yang dari power supply, orang bilang ini sumber tegangan positif, pasti punya tegangan dari sana. Itu sebetulnya whole current. Kalau saya sebut whole current, itu arus kosong. Kapan yang positif itu jadi punya potensi? Punya muatan, ketika negatifnya terpasang ke rangkaian atau ke bagian rangkaiannya. Harus ada ground-nya. Nah, sayangnya saya tidak bisa gambarkan di sini ya. Cuma saya akan sampaikan bahwa yang asli itu sebetulnya saat negatif terpasang, di mana elektron-elektron dari rangkaian itu terlepas, kemudian bergerak menuju ke proton atau ke bagian ion positif.
Makanya perangkat ini kita dinamakan elektronika, bukan protonika gitu, Kang Budi ya. Jadi saya tegaskan di sini, gitu kan. Kenapa perangkat ini dinamakan elektronika? Sebetulnya electricity current come from atau yang menjadi sumber terjadinya listrikan itu sebetulnya pergerakan elektron dari muatan negatif ke positif. Nah, itu arus electricity yang sebenarnya dari elektron ke proton, ke positif ke sana. Tapi arusnya ya current-nya memang bergerak dari positif ke negatif. Tapi itu whole current, kosong. Nah, ini yang perlu ditekankan oleh para teknisi. Jadi kalau mau menghubungkan power supply, ini baiknya yang positif dulu, baru yang negatif ke mainboard. Sebaliknya, jika kita ingin mencabut, misalkan kita ada beberapa mainboard yang memang sudah langsung terhubung dengan baterai secara permanen, artinya disolder. Itu pada saat melepaskan baterainya, lebih baik kita mensolder bagian negatif dulu, dilepaskan, baru melepaskan yang merah. Boleh Anda coba, Anda solderkan yang merah dulu, baru negatifnya. Insya Allah meledak. Itu. Nah, itu yang kurang memperhatikan hal-hal yang kecil ini biasanya, maaf, mereka yang trial, ya, melakukan seperti itu tanpa ada rambu-rambu atau misalkan kurang memperhatikan safety work-nya. Padahal di materi-materi dasar ini biasa di kelas-kelas dasar disampaikan mengenai cara menghubungkan sumber tegangan ke load atau ke beban diikuti dengan cara pelepasan sumber tegangan ke load seperti apa. Jadi mohon maaf, bukan maksud saya menggurui, karena kita teknisi yang kita kejar adalah profit, ya, potensi keuntungan, maka tolong juga perhatikan potensi saat kita kerja, yaitu apa, peluang-peluang mana sih yang bakal menyebabkan kecelakaan kerja, itu kan dihindari, begitu. Dengan mengetahui cara kerja rangkaian dari dasar, insya Allah rekan-rekan akan sedikitnya punya rem, punya aturan yang tidak boleh dilabrak. Begitu Kang Budi, begitu Pak Ciko, mudah-mudahan tidak puas. Beri aplaus dulu lah, luar biasa penjelasannya. Ya, sangat basic sekali seperti itu. Pak Ciko, berarti yang kita tangkap dari penjelasan Abah itu, kalau pasang positif dulu, baru negatif. Ya, kalau pelepasan yang dilepas yang negatif dulu, baru positif. Kurang lebih begitu ya, Pak ya? Ya, ya. Pasang bagaimana, lepas bagaimana, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kebalikannya berarti ya. Luar biasa ya, terima kasih. Tapi biasanya Betul. kalau udah mendekati pasti langsung positif tuh. Iya. Gak sabar gitu. Ya. Bah, ini kita mau kasih pertanyaan lagi apa langsung itu tuh, Bah? Yang tadi yang saya bilang sampaikan, kasih kuis satu pertanyaan biar pada jawab, terus nanti kita kasih hadiah. Ya. Kasih kuis ya, Kang Budi? Boleh, silakan apa? Ya, tadi saya menyampaikan mengenai karakteristik IC, ya, karakter IC. Yang bisa, Pak Ciko ini aturannya gimana? Yang ngejawabnya langsung di komen atau gimana nih? Di komen, Bah, di komen. Pokoknya yang tepat, siapa yang pertama kali menjawab di komen itu yang nanti berhak, dan jawabannya juga harus benar, begitu ya, Pak Ciko? Betul, Bah, betul. Berarti harus disimak betul-betul pertanyaannya, Pak ya? Ya. Pokoknya keputusan KPU tidak bisa diganggu-gugat. Yang gampang aja, gitu kan? Yang susah-susah aja, apa bedanya tadi? Ya, apa bedanya yang inputnya pakai nama VDD dan inputnya yang pakai nama VCC? Tadi saya sudah sampaikan. Langsung dijawab dari sekarang. Silakan di komen. Oke. Pertanyaannya, apa bedanya input yang dari VDD dengan input dari VCC gitu? Betul, ya. Ya. Dijawab mulai dari sekarang. Ya. Oke. Sembari menunggu jawaban yang masuk, Pak.
kisi-kisi buat minggu depan mungkin Kang Budi materinya. Ayo, yang belum pakai baju jawab. Ayo, ayo. Itu mah saya juga pasti saya nonton ulang dulu nanti tadi lupa. Ya, sembari menunggu jawaban yang masuk, kita akan menyampaikan kisi-kisi atau bocoran materi untuk minggu depan episode 13. Wah, 13. Oke. 13 itu satu season emang. Tinggal sebutkan itu aja tadi, karakteristik inputannya pakai apa, udah tinggal ngetik 6 huruf mungkin. Jawabannya nggak panjang. Iya tuh. Ya. Kang Budi masih apa nih kira-kira ya untuk materi minggu depan? Materi minggu depan kayaknya masih seputar PMIC ya, Bah ya? Ya, nah insya Allah nanti kalau misalkan Abah bisa hadir, Abah ke sana, Abah mau screen share lah, ya, yang Abah udah buat rangkuman. Bagaimana cara mudah mengenali karakteristik dari power management ini. Karena ini power management ini kan ada beberapa vendor ya Pak Ciko ya. Ini kebetulan kan pabrikannya dari Qualcomm. Bagaimana power management yang menggunakan vendornya dari MediaTek, bagaimana power management yang menggunakan vendornya Exynos, seperti itu ya. Betul. Masih ada beberapa sesi gitu ya. Jadi sama seperti kategori USB ya. Kemarin ya ada beberapa karakteristik dari pabrikan chipset ya. Ya, betul. Yang berbeda. Gitu. Oke. Pak. Ya. Kenapa nggak keluar suaranya? Ya, Bah. Ini kayaknya entah mereka masih mencari-cari ya. Jadi mungkin waktu sudah Bang Budi nggak keluar? Kenapa, Pak? Ini suara Pak Cikonya ke sini nggak keluar. Nggak keluar. Yud, nggak keluar, Yud. Oh. Kok nggak keluar ya? Nah itu mah jelas. Itu tadi kok nggak keluar, Yud? Cek sound. Enak live di sana Iya, Bah. Ada yang jawab ya? Si Bang Abu Ahmad, Bah, nih Bah, nyoba jawab. Jawabannya apa nih? Ulangi dulu pertanyaannya, Pak, sebelum dijawab. Pertanyaannya adalah tadi Ya. apa tuh? Bedanya inputan VDD dan inputan PCC. Ya, itu pertanyaan. Dan ini sudah ada jawabannya. Silakan disebutkan. Jawabannya dari Bang Abu Ahmad. Jawabannya nih, Bah, VCC apa nih? BJT, VDD, VF, FET. Ada 4 nih, Bah. Betul, Betul, Pak. Ya. Alhamdulillah. Congratulations. betul. Bang Abu Ahmad, terima kasih atas jawabannya yang sudah dilegalisir oleh Abah. Betul. VDD itu FET kan fault drain. Kalau VDD itu, kalau untuk VCC kan fault collect, ya. Fault callan. Ya. Oke. Jadi patokannya VDD sama VCC itu. Jadi pintu IC-nya itu nanti digunakan transistor begitu. Oke. Bah. Jadi mungkin bisa disudahi, Bah. Mangga, silakan. Kang Budi. Mangga, Mbak. Cukup. Oke. Ya, untuk malam ini episode ke-12 mungkin kita sudahi ya.
Untuk materi malam ini adalah pembahasan PMIC, pembahasan ruang-ruang yang ada di Power Management IC ya, Kang Budi ya. Kebetulan yang dibahas di sini menggunakan pabrikan chipset Qualcomm ya. Qualcomm, betul. Dan untuk materi minggu depan masih sama tapi dengan pabrikan yang berbeda ya. Ini mungkin Pak Ciko sebentar satu Ya. tambahan aja. Mungkin Abah juga boleh menyimak ya tambahannya. Ini juga mesti ya sekedar menambahkan, hampir di setiap gate lane, hampir di setiap tipe kita ada kategori input output voltage ya. Intinya di sini teman-teman bisa memahami. Contohnya seperti ini, kalau Pirec tadi kan di awal saya sebutkan bahwa output dari power management ini ada dua karakteristik tegangan yang disebut, yang pertama adalah buck regulator dan LDO regulator, atau kalau di Qualcomm ini port regulator seperti itu. Nah, kalau yang port regulator di sini tinggal cari aja, contohnya seperti ini, Pirec L ya, ada L15 dan seterusnya. Ini berarti karakteristiknya adalah LDO ya, LDO regulator. Nah, sementara kalau yang seperti ini berarti karakteristiknya adalah buck regulator. Artinya begini, setelah teman-teman bisa memahami beda karakteristik, dari pengukuran juga biasanya beda ya. Jadi bisa saja khususnya di karakteristik tegangan yang buck regulator, contohnya seperti ini, tegangan itu biasanya itu ketika kita ukur di ampermeter, nilainya itu dia tidak akan stabil. Istilahnya naik turun ya, seperti itu. Nah, itu biasanya di tegangan yang karakteristiknya buck regulator, contohnya seperti ini, Pirec ya, Pirec S. Nah, S ini adalah switch ya. Dan satu lagi yang seperti ini. Nah, kalau Pirec ini biasanya nilai tegangannya 1,0 seperti ini, berarti nilai tegangannya bulat ya, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman nanti, terutama khususnya nanti ketika melakukan pengukuran aktif. Terus yang kedua, biasanya mungkin juga nanti Abah bisa menambahkan, apakah lebih mantap dengan cukup melakukan pengukuran pasif saja atau mengukur nilai dioda mode atau drop down voltage sudah, atau kita lebih mantapnya itu dengan melakukan pengukuran aktif. Nah, biasanya kalau pengukuran aktif ketika tegangannya keluar sudah pasti nilai diodanya juga pasti keluar. Tetapi sebaliknya biasanya kalau misalkan, nah contohnya seperti ini ya, si Pirec L9 ini nilai dioda mode-nya keluar, tapi belum tentu juga nilai tegangannya akan keluar. Seperti itu. Ya, karena tujuan dari pengukuran dioda mode itu berbeda ya. Jadi belum tentu nilai dioda mode-nya keluar, tetap akan dipastikan nilai tegangannya keluar. Jadi yang benar itu supaya teman-teman lebih yakin melakukan pengukuran aktif dan nilai tegangannya keluar. Sudah pasti nilai dioda mode-nya juga pasti keluar. Seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kang Budi. Kita beri aplaus dulu yang sangat meriah. Ya, sekali lagi sebelum kita sudahi untuk malam ini, ada tambahan dari Abah, dari Kang Budi, dari Abang Ijal. Tidak ada kalau saya. Lanjut. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyempatkan bergabung live untuk acara Nguber Orion malam ini di episode ke-12. Dan mudah-mudahan semua atau sedikit ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini ya, oleh Abah, oleh Kang Budi, bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian ya. Jadi untuk episode ke-13 materi masih sama seputaran PMIC, pembahasan ruang PMIC ya, dengan pabrikan chipset yang berbeda ya. Oke, apalagi ya. Oh ya, Bah, Abah masih buka terima itu Bah ya, kelas ya Bah ya. Kayaknya kelasnya di istek aja deh. Kita buka trainingnya langsung di istek saja. Ya. Ya. Di Abah sudah tidak menerima training lagi.
Oke. Lebih enak mungkin di kelasnya dibuka di ISTEK aja karena tempatnya lebih kondusif ya. Insya Allah ya mudah dijangkau oleh semua rekan mengingat identik dengan pusat pusat perkembangan ponsel ya, Roxy. Ya, Saya rasa kalau untuk promo pelatihan di Metrik kalau yang untuk offline saya rasa enaknya di ISTEK aja deh. Ruangannya lebih presentatif ya. Ya lebih nyaman begitu. Kalau untuk yang di tempat saya ini kemungkinan saya hanya online dulu sementara karena ya tempat yang kurang kondusif ya. Ya pokoknya intinya kalau mau daftar pelatihan offline mungkin ada baiknya mangga hubungi Pak Ciko aja lah sama Kang Budi ya. Begitu. Siap. Jadi insya Allah jika ada teman-teman nanti yang minat ya, kita langsung buka kelas tuh Bah ya, bulan depan ya Bah. Ya, informasi aja itu Pak Ciko. Jadi nanti kalau untuk ada rekan-rekan yang ingin belajar dari dasar, ya langsung saja ke gudang ilmunya yang ada di ISTEK. Di sana insya Allah ada Pak Budi, ya ada Pak Ciko, ada Kang Bayu Timur, ya. Ada juga narasumber lain, mungkin ada Bang Ilham, juga ada Ko Hokin, ya jelas di sana untuk tingkat narasumbernya insya Allah valid ya. Nah, informasi saja, kemungkinan saya lebih senang kepada pembahasan yang berdasarkan dari produk dalam negeri gitu kan. Nah, apa itu pembahasan skematik, kemudian cara memaksimalkan UFIBOK mungkin ya, produk karya negeri anak bangsa yang memang kita harus jadikan satu program di tempat pelatihan kita kan begitu. Nah, mungkin saya di sana akan menggarisbawahi jika ada rekan-rekan yang memang mau ikut di pelatihan mulai dari basic, bisa ikut di pelatihan basic di ISTEK, dan saya garis bawahi nanti kita akan memaksimalkan untuk masalah pembahasan IMMC atau sedikit di UFS-nya kita menggunakan produk dalam negeri saja yaitu UFIBOK begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Abah. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Bagi teman-teman di sana, terima kasih untuk partisipasinya malam ini dan mohon maaf sepertinya kita sudahi dulu untuk episode kali ini ya. Kami sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari kami ada tutur kata yang kurang bijak, kurang pas ya, yang tidak bisa kurang diterima oleh teman-teman, dan juga mungkin penyampaian materinya kurang sepaham ya. Insya Allah kita tidak ada maksud apapun kecuali hanya berusaha membagi sedikit ilmu kita gitu ya Kang ya. Insya Allah berguna buat teman-teman. Oke, terima kasih Bang Ijal, Abah Metrik Flasher ya Bah ya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan Bah ya. Kang Budi juga terima kasih Kang Budi, operator Yugami terima kasih, dan Pak Bayu Timur yang selalu menemani. Mohon maaf tadi agak sedikit terganggu, handphonenya terjatuh. Dan oke, terima kasih, kita sudahi malam ini ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.